Shalom kekasih Kristus, senang rasanya hari ini saya dapat menyapa pendengar renungan melekat dalam Tuhan. Dimanapun hari ini saudara berada, saya juga berharap agar kita semua semakin hari meyakini akan kebenaran firman-Nya. Salam waktunya mengalami terobosan. Mari kita tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar iman kita semakin kuat dan teguh bahwa Tuhan Yesus telah membenarkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami naikkan syukur kepadamu di mana hari yang indah ini, biarlah Engkau terus isi kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan firman yang disampaikan sungguh merupakan isi hati-Mu Tuhan, untuk kami mampu menjalani dan kami dibawa dalam pengertian-pengertian yang benar, agar iman percaya kami semakin hari terus semakin mengalami pertumbuhan dan membawa satu kemuliaan bagi hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema dibenarkan. Firman Tuhan terdapat dalam Roma 5 ayat 1, demikian firman-Nya, sebab itu kita akan dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Alkitab dalam Roma 5 ayat 12 mengatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dosa adalah tindakan manusia secara perorangan ataupun secara bersama-sama yang menyimpang dari kehendak dan hukum Allah. Tindakan-tindakan itu menimbulkan keadaan berdosa. Orang-orang berdosa tidak dapat menyelamatkan diri dari kuasa dosa. Yang dimaksud dengan dosa atau maut bagi manusia dalam Perjanjian Lama adalah apa yang tidak dapat diterima bagi Allah. Artinya, bukan hanya berupa ketidaktaatan kepada Allah atau pemberontakan terhadapnya. Apapun yang salah dalam hubungan dengan Allah adalah dosa, sebagaimana dikatakan dalam Roma 14 ayat 23b. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Pengertian dosa dalam Perjanjian Baru memakai kata hamartia yang mempunyai arti meleset dari sasaran. Ada beda pengertian terkandung dalam masing-masing istilah itu yang memantulkan berbagai segi, dan dari situ orang mengenali dosa, dan semua orang dirasuki dosa. Pada saat dosa masuk ke dunia melalui manusia, murkalah Allah, dan upah dosa ialah maut. Dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat ini mempunyai pengertian bahwa hasil akhir dari apa yang dikerjakan dari dosa adalah maut. Tetapi orang yang beriman dalam Kristus Yesus dan menerimanya sebagai juru selamat beroleh kasih karunia Allah, di mana hidupnya akan menerima hidup kekal. Dalam Roma 1 ayat 17 mengatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Maut tidak akan lepas dari manusia karena semua manusia berdosa. Dan untuk lepas dari maut hanya satu jalan yang diperlukan manusia, yaitu iman dalam Yesus. Dalam Roma 5 ayat 1 mengatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus membenarkan, menguduskan, dan menebus dosa kita. 1 Korintus 1 ayat 30. Maksud ayat ini secara khusus dari keseluruhan, yaitu bahwa kita dibenarkan karena iman akan hidup, di mana di dalamnya kita akan dibebaskan dari murka Tuhan, tercatat dalam Roma 5, dari kuasa dosa, tercatat dalam Roma 6, dari kuasa hukum Taurat, tercatat dalam Roma 7, dan dari kuasa maut, tercatat dalam Roma 8. Kita yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, yaitu yang mengaku dari mulut dan percaya dari hati, akan diselamatkan karena kita dibenarkan Tuhan. Dibenarkan Tuhan berarti Tuhan membenarkan kita. Membenarkan dalam bahasa Ibrani sadak, dalam bahasa Yunani
diakaio, yang istilah hukum artinya membebaskan dari tuntutan, menyatakan benar atau tidak bersalah. Membenarkan seseorang adalah hak hakim. Jadi ketika seseorang dituntut dan menjadi tersangka, lalu hakim membebaskan dari tuntutan tersebut. Hak membenarkan ada pada hakim, dan hakim segenap bumi adalah Allah. Dalam Kejadian 18 ayat 25 mengatakan, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Allah sebagai hakim yang maha tinggi menyatakan keadilannya sesuai dengan hukumnya. Kalaupun dia membenarkan kita, tentunya tidak berlawanan dengan kekudusan dan kebenarannya. Yesaya 5 ayat 16. Ini semua adalah hak dari Allah. Dalam Roma 3 ayat 5 mengatakan, tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan mukanya, tidak ada lagi pengharapan apa-apa bagi setiap orang jika keputusan hukum sudah ditetapkan Allah. Siapa yang mau melawan dan membantah dia? Kekasih Kristus, Allah membenarkan kita karena iman kepada Yesus Kristus. Maka seorang pribadi dapat memperoleh pengampunan dan diselamatkan. Berarti jika seseorang tidak percaya pada Yesus Kristus, maka dia pasti binasa. Paulus menyampaikan pesannya kepada jemaat Roma bahwa manusia dibenarkan dengan cuma-cuma oleh pengorbanan Yesus Kristus. Manusia dibenarkan karena inisiatif dari Allah itu sendiri, dan itu merupakan kasih karunia Allah bagi kita. Dalam Roma 3 ayat 24 mengatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dalam Roma 3 ayat 25 mengatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Yesus Kristus ditentukan Allah untuk menjadi penebus kita. Tidak ada jalan yang lain, hanya Yesus jalan menuju Bapa. Tercatat dalam Yohanes 14 ayat 6. Inisiatif penuh kasih karunia atau anugerah dari Allah dinyatakan lewat Yesus Kristus dalam kematian dan kebangkitannya yang luar biasa. Allah membenarkan manusia karena manusia beriman pada Yesus Kristus. Kekristenan sangat berbeda dengan kebanyakan agama yang menekankan manusia untuk mencari jalan yang benar agar bertemu Allah dengan berbuat baik, taat hukum agama, hidup suci. Sementara manusia dibenarkan karena ada hukum Tuhan dan itu inisiatif dari Allah itu sendiri. Mereka mencari jalan kebenaran. Sesungguhnya Allah sudah memberi jalannya. Dalam Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekarang jangan mudah terpengaruh dan digoyahkan dengan berbagai macam pengajaran yang menyesatkan. Di antaranya dengan kita berbuat benar, dengan berbuat baik, dengan amal, dengan patuh hukum agama agar dibenarkan Allah. Karena yang membenarkan kita bukan semua itu, tetapi manusia dibenarkan oleh Allah karena imannya dalam Yesus. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih buat renungan hari ini. Biarlah Tuhan, kami semakin mantap di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih kami ucapkan kepadamu, Tuhan. Karena kami dibenarkan bukan karena sikap dan perbuatan kami, bukan karena amal kami, bukan karena kami baik, tetapi kami dibenarkan, kami dibebaskan, kami menerima hidup kekal karena Engkau, karena iman kami di dalam Engkau. Tuhan, terima kasih. Kami percaya, Tuhan, kami dibenarkan sekali lagi karena Engkau, bukan karena perbuatan kami. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita
Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.